Jadi sebelum meditasi, saya kasih contoh begini. Kita selalu ditipu oleh pikiran, membawa pikiran-pikiran lain. Sering banget setiap detik kita selalu kayak dibawa begitu saja, kayak pasrah, tapi gampang ikut. Misalnya kita sudah fokus nafas, tarik pikiran. Kebayang misalnya kebayang Pak Gobler warna biru, masuk begitu aja ke pikiran, terus kita ngikut begitu aja. Oh itu begini, itu begini. Saya meditasi loh, ya kan? Tarik lagi ke napas, atau kepikiran masakan lagi. Oh gorengan itu ya tadi ya, pengen makan. Tanpa sadar gampang sekali. Malam rahayu. Nah hal itulah dalam meditasi kita selalu tarik ke napas. Karena gampang sekali pikiran kita merayu kita untuk melayang mengikuti keinginan. Coba sadari, makanya nafas itu utama sekali. Namo Buddhaya, Kojohan. Terus misalnya nyamuk lewat atau kedengaran ning, langsung dari pendengaran itu terbakar. Pendengaran terbakar langsung bayangin nyamuk ini. Oh dia makhluk juga, dia begini juga. Pikiran tuh langsung bikin film sendiri malam. Tanpa sadar kita kebawa lagi. Tiba-tiba ada yang gatel. Oh energi begini. Kebawa lagi. Lupa. Lagi meditasi. Fokus napas. Kadang lupanya panjang, bisa 5 menit ke bawah, ke sini, sana, sini, baru ingat lagi. Oh, saya sedang meditasi. Nah, hal-hal itulah kenapa fokusnya pada napas. Rekam live. Di handphone kamu ada settingan itu nggak? Ya, itu boleh direkam ini ya. Cara-cara kita meditasi, kita tidak mencari. Pokoknya sebelum kita duduk mau meditasi, kalau bisa ditulis besar-besar di kepala ini, saya tidak sedang kerja, saya meditasi tidak mencari. Terus saya meditasi tidak mencari, agar enggak mudah ke bawah. Jadi pas tarik nafas, oh iya saya sedang meditasi, justru saya menyadari pikiran saya begitu gampang sekali terbawa, gampang sekali terbuai. Itu aja terus latihannya. Misalnya sudah mampu 1 jam pun, besok ngulang itu lagi. Nanti dapat sesuatu dari kita, ketenangan pikiran. Nanti terbuai lagi karena ketenangan itu ada rasa bahagia. Aku senang pikiran ini. Pikiran muter lagi langsung. Begitu hebatnya pikiran itu. Makanya saya selalu ngomong nafas. Kalau lebih jauh lagi sudah menyadari saya tergiur, tetap nafas, itu mungkin sudah sekian, setahun, 2 tahun, kalau rutin tiap hari, dia akan masuk lebih dalam lagi. Tiba-tiba hasrat, keinginan mendorong, yaitu alam bawah sadar. Alam bawah sadar kita tiba-tiba keinginan masa lalu timbul. Malam Saifuddin. Keinginan masa lalu apa? Oh saya punya salah dulu, saya punya dosa sama orang. Langsung pikiran muter lagi. Begitulah dia seperti tarik menarik. Nah untuk masuk menenangkan batin itu jauh lebih sulit daripada pikiran. Tapi
Tapi sementara jangan pernah dikuasai keserakan pikiran. Saya mau tahu langsung masuk ke batin. Nah itu disadari pikiran itu serakah. Pikiran itu selalu berasa pintar menangkap. Dan pikiran itu mengelabui bahwa saya sudah tenang kok, justru saya sedang merenung. Nah itulah jebakannya. Kita meditasi enggak merenung, menyadari. Ya, banyak yang selalu dikaitkan dengan vipassana, teman-teman ya, vipassana. Merenungnya nanti setelah meditasi. Tugas kita duduk meditasi menangkap semua objek keserakahan pikiran, objek keserakahan pendengaran, objek keserakahan penciuman hidung, ataupun rasa-rasa, misalnya tiba-tiba kerongkongannya kering. Karena saking fokusnya kerongkongannya kering, sangat kering. Minum aja. Jangan dicari tahu, jangan dianalisa. Badannya ringan, nafasnya plong, sangat plong, semua istilah sinus-sinusnya itu bisa rontok dan lain-lain. Nah, terkadang itu nyangkut kepada batin. Dia menyenangi, ini loh, sinus saya berasa sembuh. Keinginan itu langsung menangkap dengan serakahnya, dia timbul senang. Bukan senang akan kesadaran, senang kepemilikan sesuatu, dia melekat. Oh entengnya. Pikiran pun menikmati itu. Dan menginginkan lagi, masih keinginan batin itu mencengkram. Saya mau terus seperti ini. Ini yang terjadi. Terus dia mencengkram dengan kuat sekali, dia gak mau lepas. Hanya dengan kesadaran, terkadang kita selalu pakai pikiran kita lagi. Jadinya kan kita sudah tenang, kita pakai keserakahan kita untuk menundukkan. Inilah kebodohan. Tanpa disadari sesuatu yang sering saya katakan, itu jauh lebih halus, bukan dengan pikiran, bukan kebiasaan pikiran. Nah inilah meditasi, menyadari hal-hal di dalam, bukan di luar. Merenung pekerjaan, merenung hasil meditasi, nanti setelah kamu terus berlatih menangkap pikiran yang seperti apa, kesenangan yang seperti apa, panca indera seperti apa. Hanya tugas kita tuh duduk diam, menangkap, mengawasi, menyadari apa yang terjadi, kembali kepada nafas. Semakin kita tangkap, kita sadari saja. Oh, saya bahagia misalnya. Saya sudah mengerti kata suhu, saya sudah bisa menangkapnya, menyadarinya, tidak mengontrolnya, tidak intervensi, tidak dengan kekerasan batin untuk memegangnya. Saya mau seperti ini. Ini yang dikatakan nafas itu mengalir saja, jangan sampai menahan di perut. Nahan. Sebenarnya waktu kamu nahan, kamu menggenggam dengan erat. Apa yang menggenggam? Keinginan untuk mendapatkannya, bukan menyadarinya. Sering sekali terjadi. Kita hanya mengawasi ini terjadi. Seperti napas yang tidak dikontrol lagi, nikmatin saja. Bukan menahannya, bukan menekan sampai ke ubun-ubun supaya konsentrasi, supaya ini itu. Keinginan kamu mencengkram, itu yang dikatakan mencengkram, menggenggam. Kalau teman-teman Budi sering dengar, kamu menggenggam erat-erat takut kehilangan. Yaitulah keserakahan rasa. Nah di situ nanti senang lagi. Oh ini yang dimaksud keserakahan rasa. Oh
ini keserakahan pikiran. Nah, si serakah selalu pengennya sebulan saya harus mampu langsung menenangkan. Kamu udah tanam langsung di alam bawah sadar, mencengkram saya mau mencapai ini dalam sebulan. Ada yang tidak sadar kamu sudah mencengkram sebulan saya harus dapat. Semangat itu boleh, semangat itu harus, tapi bukan mencengkram. Seperti nafas, menikmati saja, dapat syukur, menangkap kesadaran pikiran itu dengan nafas, nikmatin aja. Ingat, kebiasaan sehari-hari kita tuh selalu ingin menguasai dunia, ingin menguasai siapapun untuk tunduk pada kehendak kita. Itulah ego yang kita latih seumur hidup ini terbiasa. Maka dibiasakan kembali putar balik dalam meditasi. Ini loh yang kamu tangkap dalam meditasi. Ini loh penyakit-penyakit yang terjadi pada tubuh di saat kamu menahan aliran air yang sering saya jelaskan. Sungai yang mengalir kamu tahan, diendapkan maka menjadi kotor. Itulah tubuh kita. Menggenggam kemudian menahan, mengendapkan air itu akhirnya kotor tubuh kita, pikiran kita. Ya, jangan pernah menahan aliran air yang harusnya dia mengalir, dia bening kembali. Kenapa kita suka menahan? Kebiasaan kita melekat, melekat menyenangi, ingin meraihnya, ingin tetap di situ. Itu bukan kesadaran. Kesadaran hanya memantau saja. Oh, seperti pesawat lewat bunyi. Ya sudah, itu pesawat. Sadarin aja. Jangan ke bawah, oh pesawatnya tingginya berapa ya, gede kecilnya berapa kalau saya mau lihat ya. Penasaran itu membawa kita untuk meneliti, menganalisa. Meneliti, menganalisa, selesai meditasi. Meditasi saya tidak mencari, tidak menganalisa, menyimak, mengamati dengan sadar. Ayo, di sini ada yang mau bertanya? Sebelum nanti kita praktek setengah jam saja, karena 1 jam pasti bubar. Setengah jam aja pasti bubar. Kira-kira ngerti yang saya jelaskan supaya nanti praktek tuh merasakan apa yang Suhu katakan. Pikiran membuai, pikiran teringat misalnya bacaan kitab suci padahal lagi meditasi, enggak disuruh belajar tentang kitab, lagi meditasi, tapi si pikiran mengatakan ini penting kok, ini bagus kok, ini enggak salah kok. Tugas kita mau duduk meditasi. Hebat Tirsa, 2 jam pasti enggak sih. Kalau lagi senang Tirsa, lagi tekad dan niat, pasti bisa 2 jam. Pasti bisa. Yang penting tidak pada jam sibuk. Ya. Yang mau bertanya yang tadi Suhu jelaskan, itu yang terjadi. Apa yang gak ngerti? Jadi meditasi bukan mencari-cari, oh sinar putih ikutin, wah aku ada perkembangan. Itu yang saya bilang, dia senang loh Namo Buddhaya Meme. Bisa, itu yang kamu senangi, itu yang kamu cari, kesenangan, keserakahan pikiran itu. Walaupun baru timbul dikit saja energi, kamu menyenangi untuk mencari ini apa ya? Ini energi apa? Oh ini alam lain. Akhirnya bukan meditasi. Itu yang salah. 10 tahun, 20 tahun meditasi dengan begitu enggak dapat apa-apa. Hanya dapat penasaran,
kongko sana kongko sini menceritakan, oh semalam aku berasa goyang-goyang, badan saya seperti kincir angin. Untuk pengakuan, hebat ya. Nanti ke room sebelah lagi, ke room mana lagi. Buang waktu teman. Buang waktu. Bahayanya bisa terjadi. Kamu mencari-cari mana ya. Jin itu saya mau lihat. Ya, kamu membuka pintu dimensi kamu sendiri untuk menjadi temannya. Karena kita cari-cari. Tiba-tiba jin itu berubah menjadi dewi. Cantik. Nah, lupa ke bawah. Itu bahayanya. Tapi semoga saja itu kan terjadi semua karena ada karma buruk yang berbuah ya. Dan kebodohan kita membuka pintu juga. Maka yang benar meditasi tidak mencari, tidak terbawa hal-hal yang memang itu energi alam lain, semua ada. Tapi meditasi saya bukan ke situ. Meditasi saya menyadari. Buddha itu kesadaran itu dengan justru kamu mengamati pikiran, kamu harus bersyukur. Bersyukur ternyata ini yang dikatakan menyadari pikiran, menangkap pikiran dengan nafas. Di saat yang muter dikit saja kamu sadari, tarik nafas lagi. Baru nafas 3 kali, baru fokus 3 kali, pikiran merenung lagi ke tempat lain. Itu yang dikatakan monkey mind. Bagaikan monyet yang melompat sana sini, bandel sekali. Nah, kita tidak berusaha menangkap monyetnya untuk duduk diam. Berarti kita menggenggam pikiran juga. Cukup hanya menyadari saja monyet itu lompat. Ya, saya tidak mau lihat monyet, saya mau lihat napas. Saya mau lihat napas. Nanti monyetnya lompat lagi, saya mau lihat napas. Begitulah hidup kita setiap hari. Kenapa seseorang punya penyakit? Semua pintunya adalah pikirannya. Di saat seseorang sering berkata kasar, semua pintunya adalah pikirannya yang terlatih dengan negatif. Ya. Membenci seseorang, dendam sampai terbawa ke batin, itu yang menyebabkan semua aliran darah kita seperti menahan. Di dalam itu menahan sampai kaku. Nanti teman-teman sadari, saya akan ajak menyadari pundak, leher, semua otot-otot saraf. Kamu sadari itu yang kita lakukan setiap hari dengan tubuh. Kita menyiksa dengan pikiran kesenangan itu. Jadi timbul penyakit kanker lah, tumor lah, ginjal lah. Semua itu timbul dari pikiran. Ya, kalau kita berdebat sama dokter susah. Tapi coba dibuktikan juga dengan meditasi. Nanti akan menemukan kebenarannya. Nah, seringnya kita berlatih meditasi 2 tahun, 3 tahun, kamu akan menyadari banyak hal. Apa yang paling cepat kita dapat hasil meditasi? Di saat kita sedang baca kitab suci, pada uraian tentang diti-diti, kamu akan langsung stop. Apa ya diti-diti maksudnya? Karena pikiran ini terlatih langsung tidak menangkap semua dunia ini mau ditangkap. Tapi berkat latihan meditasi, seseorang menjadi cekatan, menjadi hati-hati, tidak dikasih lewat begitu saja. Maka dia mau merenung. Di luar meditasi dia akan merenung. Apa sih tentang keyakinan? Dulu saya tidak mau baca itu. Cuman tahu seperti baca, tentang keyakinan adanya jiwa yang kekal.
Setelah meditasi tentang keyakinan adanya jiwa yang kekal, saya berhenti. Saya menangkap ada sesuatu yang penting. Nah, itulah pengetahuan yang mulai bertumbuh, mulai berkembang dibanding dulu tidak meditasi. Seakan-akan saya katakan dia pintar menggunakan logikanya. Ini sudah terlalu penuh, tektok sana tektok sini. Sebenarnya dia dalam bodoh. Tapi selesai dia meditasi, dia akan mendapati, oh, pengetahuan saya malah bertambah besar. Menjadi menelaah lebih dalam. Setelah menelaah merenung, jiwa tidak kekal. Jiwa itu seperti apa ya, kita hanya mikirin tidak kekal. Berkat meditasi kita menelusuri jiwa itu. Kita mulai mau cari jiwa itu seperti apa ya, mulai buka lagi kita. Dipretelin, didetailin, oh begini toh, baru bisa menjelaskan seperti suhu sekarang secara detail, masuk akal, dapat diterima secara umum. Benarkah ini yang terjadi? Kemudian nanti ditelusurin sama teman-teman dalam meditasi. Oh, pikiran begini. Inilah kunciannya pakai nafas. Untuk kembalikan ke nafas, tidak terbuai, tidak menginginkan, tidak menganalisa. Semua orang baik masuk surga, semua orang jahat, dosa-dosanya tergantung. Tidak semua masuk neraka. Sesuai perbuatan bahu, tidak bisa pakai konsep seperti itu. Itu hanya nafsu pikiran orang untuk menggenggam dia paling benar. Ajaran tidak ada yang begitu. Kebenaran tidak ada, itu oknum manusianya yang dikuasai keserakahan akan tentang diri. Ya. Jadi terus kita terbawa sama nanti teman-teman meditasi, perhatikan pikiranmu, perhatikan semua apa yang terjadi. Nanti menjadi was-was. Sampai sini tak kasih kesempatan teman-teman bertanya, ngerti nggak meditasi kita ngapain? Masihkah kita mau mencari atau menyadari apa-apa yang terjadi? Atau ada yang mau menambahkan, menangkap apa dalam meditasi yang sudah sering meditasi? Saya bangga misalnya Mimi. Suhu saya udah ngerti, ternyata menangkap pikiran itu begini, saya jadi tenang. Saya mendapat kata-kata itu pun bahagia, simpati. Oh, dia sudah mulai nyampe, ngerti. Tapi besok-besok bisa lupa loh. Kenapa? Kalau meditasi tidak dirutinin, dibiasakan lagi pikiran itu senang. Terbuai lagi. Nanti dia bilang, aduh 15 menit kok susah. Dibuai lagi dengan pikiran yang serakah, udahlah nyerah aja. Udahlah makan dulu, meditasinya nanti dulu. Ya seperti ini dalam ajaran Buddhis. Meditasi menyadari keserakahan ini. Tidak mencari. Bisa tekad, niat, bisa. Bukan mengikuti hati, salah loh. Nanti, nah ini bahasa yang bisa membuat orang salah kaprah. Simak aja nafasnya, simak aja pikirannya. Tidak menggunakan apapun, hanya fokus pada nafas.
iya saya ngerokok masih melekat padanya ya. Jadi bukan dengan kehendak mengontrol ya Pak Kobler. Guru, tadi kan saat guru menjelaskan, saya kan tidak pernah meditasi saya. Karena benar-benar tidak mengerti dan tidak paham caranya gitu. Tadi saya coba mempraktekkan. Biasanya sih kalau saya tuh duduk, kalau berdoa saya kan posisinya pasti selalu duduk. Doa tuh. Seperti barusan saya praktekkan di saat guru menjelaskan, itu pikiran saya itu di ujung hidung. Pikirannya tuh di ujung hidung. Ditaruh perhatian di hidung, di rongga hidung boleh. Iya, di rongga hidung. Dan bola mata itu seperti dicengkram gitu, ditarik gitu. Di rongga hidung juga. Iya. Ya itu boleh. Gimanapun kita mencengkram, ya untuk ditarik titik fokus perhatian itu. Iya. Sadarin tetap aja itu terjadi, terbuai. Tapi dada itu rasa enteng. Tadi sebelum praktekkan langsung berat, sekarang merasa enteng gitu. Tapi sekarang masih bola matanya kayak ketarik. Memang awal-awal kita melatih seperti itu. Terkadang kita taruh di sini depan, supaya dia tidak lari kepada gambaran-gambaran. Seperti mata tuh ke otak mengikuti keinginan. Tapi kalau kita fokuskan pada misalnya kita ciptakan satu titik terang di depan bola mata atau biarkan dia gelap gulita. Taruh aja di situ, tetap fokus pada nafas. Tujuannya cuma satu, konsentrasi, perhatian. Tidak gampang diombang-ambing sama pikiran. Kan dia datang begitu saja, ini semua hilang. Cepat sekali hilangnya. Nah itu yang dilatih. Semakin sering kita melatih, semakin cepat kita menyadari. Ya, semakin sering dan semakin lama kita melatih, semakin keseharian kita tidak lagi Kenny tak mute ya Kenny ya. Karena sering melatih sampai mungkin bulanan tahunan, dia tidak lagi dengan mudah menangkap istilahnya, oh saya udah nggak meditasi, saya mau ngebayangin ini, ngebayangin itu. Orang yang sudah meditasi, dia udah nggak mau membayangkan apapun yang tidak bermanfaat. Itu adalah hasil daripada dia meditasi. Nah kita yang tidak meditasi, ngebayangin misalnya sorban putih artinya apa sih ya? Ini begini, ini begitu. Pencarian terus toh. Iya. Akhirnya penyakit. Penyakitnya banyak sekali pencarian itu. Jadi hanya mereka yang meditasi akan bisa berkata, ini benar, ini terjadi. Tapi kalau tidak latihan, sulit menjelaskan bahwa pikiran itu gimana ditangkap dengan nafas. Itu yang paling dasar saja, sulit menangkapnya. Kenapa sulit? Karena dia terus mengikuti permainan pikiran dengan logika, dengan berpikir cerdas itu. Halo Suhu, mau tanya, saya pernah meditasi, tiba-tiba suara di sekitar saya itu kan kadang-kadang telinga berdering, terus
suatu saat itu suaranya makin kecil, makin kecil, makin kecil sampai itu nggak ada suara sekitar 3 detik, terus kembali membesar, 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 suara kembali normal. Itu apa itu ya? Sebenarnya di saat kamu semakin mengecil, meditasi itu terjadi dua hal yang mengecilnya. Antara mau masuk alam tidur atau memang dia tenang, semua inderanya itu Saya tidak sadar, terdengar. saya sadar sekali 3 detik itu tidak ada suara sama sekali. Ngerti, saya ngerti maksud kamu. Walaupun saya pakai headset ya, pakai headset musik saya nyalain, meditasi saya tidak akan mendengar lagi musik itu. Bukan tertidur. Tapi karena kesadaran muncul menangkap suara itu datang langsung. Kenapa bisa suara itu datang? Mencarinya, kok hilang suara? Kamu sadar gak? Saya justru gugup. Karena ada kesadaran menangkap keheningan, langsung masuk godaan itu, semua terbuka lagi panca indera dan mencari lagi dan mendengar lagi. Nah itu yang lebih halus dibanding menangkap pikiran. Karena ada hal baru, loh tiba-tiba sadar semua kok hening tidak terdengar, langsung masuk pendengaran semua. Iya. Nah itulah ada bentuk keinginan yang didorong bukan lagi pikiran. Ini jauh lebih halus saya katakan. Batin itu jauh lebih halus dibanding pikiran kasar. Jadi itu harus dilatih terus, nanti tiba-tiba udah masuk batin balik lagi pikiran kasar. Maka dikatakan giat-giatlah berlatih. Agar terus setiap hari, contohnya saya tidak dalam meditasi sambil nyetir saja. Saya mementingkan kembali ke napas sambil nyetir. Saya napas. Daripada saya membayangkan pekerjaan yang tidak bisa saya kerjakan, selesai saya sampai kantor, saya lupa apa yang tadi saya bayangkan kadang-kadang. Terlalu banyak yang saya pikirin. Bukan melawan pikiran, pikir dulu, bukan begitu. Menyadari, bukan melawan. Semakin lawan, semakin hancur. Ya, Erlin, selamat bergabung. Kita di sini room untuk belajar, tidak mencari-cari debat. Jadi kalau ada yang debat pun saya pasti turunin. Semoga pikir dulu bisa mengerti meditasi ya, tidak dengan pikiran liar. Sementara memang seperti itu yang terjadi karena belum terlatih, belum melihat yang dikatakan melihat. Begitu sulitnya saya sudah tarik, nanti timbul pikiran tarik lagi. Itu dikatakan tarik menarik. Terkadang timbulnya emosi. Duh, ini pikiran ya, saya udah tarik. Pikiran juga yang menguasai kamu untuk emosi. Kuncinya apa? Supaya tidak emosi. Ya, kuncinya apa? Syukurin. Maka kamu bisa senyum dalam meditasi. Mensyukuri, oh ini yang suhu katakan, saya melihat keliaran pikiran ini. Syukurin saya melihat, belum menyadari sungguh-sungguh, belum terkontrol sungguh-sungguh. Tapi saya sudah melihat langkah awal saya. Tinggal saya terus menarik napas, tarik napas. Dia begitu tarik lagi napas. Tidak mengontrol napas, tidak mengintimidasi napas, tidak mengintimidasi pikiran. Begitu banyak terjadi dalam meditasi. Nah, tidak menekan, tidak menguasai. Kalau sampai timbul menekan menguasai, pikiranmu lagi serakah, mencengkram lagi dengan cara-cara tertentu. Itu pikiran mencengkram pikiran, keinginan menggenggam semua kuat-kuat, terbuai, tersesat lagi. Itulah ego, itulah nafsu.
Paham saya ya? baru paham guru. Eh, Dulu kan saya di saya bilang sering itu di pondok itu kan meditasi itu pencarian di batin ya guru ya. Di saat ada sesuatu hal yang muncul, entah dia membawa pesan atau dia membawa suatu pemahaman, kita cari, pelajari dan pahami gitu. Jadi kan eh, apa ya? Kalau seperti yang guru ajarkan di sini, saya merasakan ada dua versi meditasi ya. Eh, yang saya pelajari dulu kebatinan dan sekarang di sini kedamaian batin gitu ya guru ya. Kedamaian batin setelah Saya jadi melewati semua ketawa. itu menjadi Begini ya, untuk meluruskan kebatinan. Kan kemarin saya tulis judul kekuatan batin. Ingat, iya apa sih yang dikatakan batinnya menjadi kuat? Bukan ilmu-ilmu, iya bukan kekuatan supranatural dan lain-lain, tapi kuat tidak terbuai dikatakan kekuatan batin. Banyak orang karena keserakahan itu, wow, kekuatan batin nih, ilmu tingkat tinggi. istilahnya iman gitu ya, iman. Kesadaran saja, Iya kesadaran saja. Oh, saya sudah mulai mampu menenangkan ombak yang bergejolak bagaikan angin puyuh. iya Itu baru meningkat sedikit. Oh, saya sudah melihatnya loh. Itu yang dibangkitkan semangat, semangat, semangat. Tapi semangat itu terbawa tergiur mencari, mencari ketenangan lagi tanpa sadar. Tanpa sadar, semangat senang mencari, kejebak lagi. Begitu luar biasanya. plong rasanya guru. Maka dia harus kembali lagi. Bukan berasa dia senang, oh saya udah ngerti. Dia lupa kembali ke nafas. Dia terbuai senang lagi. Iya Dia terbuai lagi begitu-begitu. Makanya saya katakan, anapanasati sampai kita mati, nafas saja. Tidak ada yang lain. Karena nanti sudah masuk ke batin yang lebih halus, tetap dia kembalinya ke nafas. Ini yang saya pengalaman ya, pengalaman saya. Nanti terbuai lagi, ada yang bilang tiba-tiba suhu meditasi saya kok bukan di tempat saya duduk. Kok saya ada di gua lah, ada di hutan lah, ada di langit lah, ada di angkasa lagi ngambang. Yes, banyak sekali godaannya. Godaan apa? Aku makin sakti gak sih suhu? Godaannya itu aja. jadi saya lebih bisa memahami apa yang terjadi guru. Setelah saya belajar di meditasi apa yang guru ajarkan ini, saya lebih bisa memahami apa yang yang sudah terjadi itu, apa yang saya lakukan, dan sesuatu hal yang saya pikirkan begitu. Sorry, barusan kamu. Gimana? Komplit? Setelah saya mengikuti meditasi ini, walaupun tidak banyak, baru belajar, saya itu lebih bisa apa ya, mengerti lah, memahami apa yang sudah terjadi pada diri saya, apa yang saya sudah lakukan, gitu. Kepekaan Iya, tanpa kita cari, yang tadi saya kasih contoh,
Karena sering melatih itu kita menjadi peka, menjadi hati-hati. Semua yang tadinya rakus ingin masuk panca indera, semakin kita batasi. Karena semakin dia bening, saya ngomong begini, bahayanya orang yang suka mencari itu terpancing ya, maaf ya, hati-hati. Semakin kita peka, kebatinan tentang ilmu kesaktian itu dengan sendirinya peka. Dengan sendirinya seperti kita, keseharian kita tiba-tiba menjadi cerdas peka. Iya. Itu yang saya bilang, biarkan dia mengalir. Biarkan kamu mau menjadi sakti, semakin sakti biarkan, karena bukan itu. Iya. Semakin mencari, semakin menyadari ketenangan sampai masuk batin, sampai mampu menelusuri 4 unsur dengan sendirinya, maka saya bisa katakan kamu sudah mampu melihat atom-atom itu tanpa kamu cari-cari, karena dengan sendirinya semakin jernih, maka hal itu makin terlihat. Seperti kamu awal meditasi, karena ketenangan kamu bahagia, oh ini loh pikiran. Karena kamu mau fokus pada nafas, kamu mendapati itu. Nanti akan mendapati terus hal-hal lain tanpa kita cari. Saya katakan pasti, maka jangan cari, jangan menginginkan. Semakin kamu memenggengkan kata pepatah, ya, semakin jauh. Kalau istilah tahu, semakin kamu ingin menggapainya, semakin dia menjauh. Walaupun kamu berasa mendapatkannya, tapi dia jadi kosong. Tapi semakin kamu menghindarinya, dia semakin terlihat. Pepatah itu gampang, tapi untuk masuk bisa ngerti itu, ayo nafas saja. Ya, 4 menit lagi kita mulai meditasi ya, setengah jam saja. Nanti ini hanya pelatihan untuk bisa masuk. Lebihnya teman-teman udah ngerti, nggak usah lagi pakai musik, nggak usah lagi pakai bagaimana caranya yang nanti saya bawakan. Ya, tujuan saya membuka jalan buat teman-teman yang belum pernah untuk melihat pikiran itu. Selanjutnya berlatihlah masing-masing. Ya. Iya. Maaf, hari ini banyak tugas sebab akibat. Jadi tadi mati lampu lagi. Ya, jadi agak telat. Harusnya tadi pengennya ya jam 10 kita mulai. Tapi uraian ini perlu, teori ini perlu dibicarakan dulu. Langsung duduk meditasi nggak ngerti, kasihan juga. Jadi ingat ya, saya meditasi tidak mencari, tidak menginginkan, tidak sedang bekerja untuk pekerjaan besok ataupun yang lalu tadi saya kerjakan, saya renungkan. Tidak, saya sedang mau bekerja. Nanti setengah 10 kita mulai. Setengah jam ini kerjaan saya ini adalah mengamati nafas. Tulis gede-gede di dalam pikiran, saya sedang mengamati nafas setengah jam. Ini tugas saya saat ini. Saya hanya memperhatikan nafas. Terus sadarin itu dengan nafas agar tidak terbuai pikiran. Oke? Nanti kalau pas kita mulai meditasi, tolong yang lain di mute ya, supaya fokus. Tetap saya bantu dengan musik agar ada membantu ketenangan dulu, meredam. Kalau memang musik itu tidak butuhkan, silakan di handphone itu dikecilkan lagi. Sama, mau stres, mau lagi sakit, obatnya ini.
ikutin dulu, jangan dipikirkan, dicoba. Kalau tidak dicoba, stresnya hanya menambah dengan pikiran-pikiran yang berasa pintar menenangkan. Semakin parah. Dicoba. Nafas saja, ya. Mari kita mulai meditasi ya.